Eh, dan kita welcome, siapapun boleh main, warga biasa tanpa ada kepentingan, cuma pengen ngopi doang, hayu Boleh gitu juga. kan. Boleh juga. Kita boleh berarti nih kawan. Boleh. Saya kalau reses ke warga, Bu, pernah ke kantor dewan belum? Belum pernah Pak, pengen tahu. Wajib saya bilang, harus tahu. Oke. Ini uang dibangun oleh uang ibu. Yang demo juga leluasa sekarang. Iya, serius. Dulu mah waktu di sana kan iya, Bang. bahkan dulu ada mobil pernah kena salah satu demonstran lah, mobil anggota kita, anggota dewan gitu kan. Kemudian ada Terus tunjangan rumah. perumahan untuk sewa rumah, kita di angka berapa ya? Lebih 150 juta. 100. Itu kemarin mau dibongkar oleh pemerintah, mereka ngadu ke kita, apa kami belum siap pindah. Padahal udah 1 tahun. Padahal udah 1 tahun dan perjanjiannya mereka bawa gitu kan. Saya tanya, Anda tidak komitmen? Saya Iya. bilang. Jadi lulus SMA itu, saya memang nggak sempat kuliah, langsung kerja. Di ada swalayan, terus di BMC, security, di Gili-Gili security. Oke. Tribuners, kembali dalam Ngobrol Bogor bersama saya Vivi Febrianti dan rekan saya Georg Mengwas. Gigi aja teh biar makin akrab ya. Oke, siap. Oxben, akhirnya saya depak Anda dari kursi ini. Akhirnya dapet partner cewek lagi nih Tribuners. Sebenarnya gue males kalau sama Oxben, soalnya dia suka kentut sembarangan. Aduh. Mana nggak bunyi lagi kentutnya. Oke teh, narasumber Ngobrol Bogor kali ini mau disebut politisi tapi gagah banget. Oke. Dibilang model tapi kritisnya minta jajan. Aduh, minta ampun dong Oh, Gege, iya. masa udah minta jajan aja. Tanpa berlama-lama Tribuners, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jainal Mutakin. Selamat pagi Kang Pagi. Jainal. Assalamualaikum. Ya. Kita buka masker aja dulu kali ya Boleh, Kang ya. boleh, siap. Kita udah aman dan Insya udah jaga Allah. jarak juga ya Kang ya. Iya. Udah booster juga kan? Betul sih Kang. Gimana nih Kang, lagi Iya. sibuk apa sekarang? Hari ini kebetulan ada audiensi dari masyarakat Oke. di jam 1 siang, kemudian sore kita ada rapat praksi. Habis maghrib kita rapat pimpinan. Oh, Ya. berarti pertama kesini nih Pertama agendanya. kesini. Langsung Enggak sih, dari tadi rumah. pagi ada tamu di rumah ya. Oh gitu. Siap, langsung aja ya Kang ya. Iya. Kang Jainal, anak seorang petani yang sukses Iya. merajai kursi DPRD Kota Iya. Bogor. Berangkat ke dunia politik dari sang ayah yang juga gegeduk Partai Gerindra Bogor ya Kang Siap, ya. siap, siap. Ini merupakan periode kedua Akang nih di Ketiga. periode ketiga Ketiga. di DPRD. Udah mau 10 tahun, lebih dari 10 tahun berarti. Kang? 12 tahun berarti 12 ya. tahun masa jabatan. Udah ngapain aja sih Kang? Main aja nih. Baik. Banyak sih ya, kalau mau Banyak aja ya? banyak. Perda aja tiap tahun rata-rata ya. Program legislasi daerah kita 15 peraturan daerah. Iya. Setiap tahun kita buat. Baik itu perda usulan DPRD ataupun perda yang diusulkan dari wali kota ke kita gitu kan. Kemudian fungsi yang lain APBD jelas itu rutinitas kita setiap tahun. Iya. Dan terakhir fungsi pengawasan. Yang mana memang mengawasi tugas-tugas dan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Wali di tingkat tatanan di masyarakat, apakah berdampak positif atau negatif. Iya. Disitulah Dewan harus mengingatkan gitu kan. Mengingatkan. Pak Wali tong gitu teuing gitu kan. Bahasanya lah gitu Iya, ya, bahasa Sundanya gitu. Jadi banyaklah dinamika suka duka selama hampir 3 periode ini yang sudah dilakukan gitu kan dan yang akan dilakukan. Jadi memang lebih kepada pengabdian sih kalau saya bilang di Dewan itu, karena kalau hanya bicara tugas Dewan ya, saya sampaikan bahwa ada 3. Ada 3. Tadi Apa aja tuh, fungsi peraturan daerah, Ya. fungsi APBD, pembuat anggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Bang? Oke. Ketiganya ini kan cenderung dilakukan rapat semua ya. Iya. Bikin perda kita rapat. Kemudian rapat bahas anggaran kita rapat juga. Iya. Mengawasi wali kota, manggil dinas-dinas kita rapat Rapat juga. lagi. Rapat terus gitu kan ya. Jadi nggak salah orang rakyat kalau bilang Dewan kerjanya rapat, mending kalau rapat, tidur juga gitu kan. Iya. Gak masalah, tapi yang penting adalah apakah 3 ini cukup bagi masyarakat? Oke. Tidak. Masyarakat ditolak di rumah sakit, kita harus hadir. Masyarakat butuh mobil untuk berobat, gak punya, pakai mobil kita kasih gitu Iya. kan. Masyarakat butuh ijazahnya ditahan, kita hadir. Dewan harus membantu, kita hadir di sana. Jadi apapun masalah masyarakat, Dewan harus tahu, Dewan harus hadir. Tidak hanya cukup 3 tadi doang, Mbak.
bagi masyarakat nggak penting itu tiga Iya, itu tadi. betul, Bodo Kang. amat lu mau rapat rajin enggak. Yang pasti lu di masyarakat harus hadir, yang Iya. keundangan, yang hajat, yang meninggal. Kita harus performan kita di masyarakat tuh harus terkenang. Multitasking ya. Reputasinya tuh harus ada pokoknya. Oke. Nggak peduli rapat tadi rajin segala macam, ketika kita tidak pernah muncul di Di masyarakat, masyarakat. Iya. Sama mereka aja nggak mau bohong ya, tahu. Kang. Apalagi dikasih jarak. Iya. Rumah kita pagarnya 5 lapis. Assalamualaikum, mereka raja heula gitu. Itu yang membuat bertahan 3 periode ini, kepercayaan masyarakat, saya pertahankan itu. Berarti welcome Akang ya, rumahnya didatengin sama rakyat. Siapapun bebas, boleh. Oke, Boleh. nanti Jadi kita kita Tribuners, main nanti Mangga. kita main ke rumahnya. Kang Widi sudah tahu rumah saya. Oh, baik. Kita belum nih Kang. Oh siap, ditunggu. Jadi Iya. itulah kurang lebih sepintas ya. Oke. Kerja DPRD apa aja, suka dukanya dan kegiatannya apa aja. Itu teh. Iya. Ya. Oke, Mangga. Kang, dari Siap. periode pertama sampai sekarang yang ketiga berarti ya, Ya, betul. sebagai pengawas kebijakan pemerintah Kota Bogor, ada perubahan nggak menurut Akang kebijakan dan kinerja dari kepemimpinan Bima Arya? Ya, secara umum ya, Ya. kita nggak mungkin eksplisit detail banget. Ya. Saya menilai bahwa Wali Kota Bogor hari ini Pak Bima Arya, program tatanan konsep untuk menata pemerintah ataupun Kota Bogor ini memang lebih kepada reformasi birokrasi, Oke. kemudian ramah lingkungan, Ya. kemudian ramah keluarga juga, kemudian pedestrian yang menunjang untuk kegiatan masyarakat. Nah, kan DPRD ketika wali kota mempunyai visi misi, ya pada saat sebelum dilantik dia punya visi misi, 5 visi misinya misalkan. Nah, kemudian dituangkan dalam Perda RPJMD. Dewan nggak bisa keluar dari yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Oke. Jadi rencana jangka panjang menengah daerah itu ditetapkan oleh siapa? Wali kota mengusulkan, DPRD menyetujui. Iya. Nah, itu per 5 tahun RPJMD itu. Jadi selama wali kota berjalan 5 tahun ke depan, DPRD mengawasinya dari target yang sudah direncanakan. Misalkan di RPJMD tadi, di janji Pak Wali tadi, saya akan menertibkan misalkan pasar sebanyak 10 pasar selama Iya. 5 tahun. Nah, ketika selama 5 tahun pasar yang ditata cuma 3 atau 4 di luar dari target, kita peringati Pak Wali, janji Anda kok keluar dari apa yang sudah Iya. diucapkan. Itu satu contoh. Kedua, kemacetan. Iya. Misalkan macet di Bogor ini ada 5 titik. Nah, selama Pak Wali memimpin ternyata macet yang berhasil diurai cuma 2 titik. Oke. Kita tegur, Pak Wali, mana janji Anda? Yang 3 Program lagi kemacetannya mana nih? mana? Gitu. Tinggal lagi mana gitu kan. Jadi pengawasannya kita fokus dari yang sudah dijanjikan oleh Pak Wali tertuang di Perda RPJMD. Kita mengingatkan bahwa program Anda atau visi misi Anda tidak tercapai atau justru salah treatment di masyarakatnya malah membuat gejolak, itu pun sama gitu kan. Jadi perubahan kita tetap mengingatkan yang terbaik terus, Oke. termasuk intervensi anggaran. Kita fokuskan bahwa ketika ada usulan-usulan baru yang tidak match dengan RPJMD, kita pangkas gitu. Misalkan usulan baru yang gak nyambung dengan program kemacetan, gak nyambung dengan program kemiskinan, buat apa? Iya. Terpangkas. Gak dipangkas sih, dicoret mah. Dicoret. Tapi komunikasi lancar dong ya Kang ya? sama Kang Bima? Komunikasi alhamdulillah lancar. Lancar. Tapi kalau beberapa kali dilihat nih Kang, Akang justru konsen turun ke PKL nih ya Kang. Aduh, siap. Kita tahu bersama nih Kang, persoalan PKL ini walaupun udah ditemukan akar rumputnya pasti ada lagi Kang. Walaupun udah dipindah, mereka bakal balik lagi. Solusi yang Akang tawarin ke Pemkot Bogor Ya. apa nih Kang? Saya kritik penanganan PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi whoever, siapapun dia, camat, Iya. lurah, dinas, termasuk Pak Wali. Kenapa saya sampai berani mengkritik tegas ya? Kan semua yang kita lakukan nggak lepas dari aturan, Iya, ya, betul. benar nggak sih? PKL salah, betul. Mereka pasti jualan di atas saluran air, Iya. bahu jalan, benar nggak ya? Nggak mungkin PKL ada di kios, itu bukan PKL namanya. Pertanyaan saya adalah, ada nggak orang cita-citanya ingin jadi PKL? Nggak ada kayaknya Kang ya. Coba, siapa GG ya? GG mau jadi PKL? Enggak kan? Nggak mungkin. Ini situasi yang mendesak mereka untuk mencari nafkah, berjualan tanpa bisa menyewa kios. Iya. Akhirnya berjualan di lapak PKL. Oke.
Kenapa saya bela PKL? Saya juga mantan anak PKL. Oh gitu. Ibu saya PKL, bapak Iya. saya petani. Jadi tidak hanya subjektivitas saya membela PKL, saya runut aturannya. Pertama adalah Perpres 125 2012. Diperkuat dengan Permendagri 41 2012. Diperkuat Perda kita 16 2019. Iya. Seperti apa sih penataan PKL yang sesungguhnya? Betul kan? Betul. Kenapa saya selalu kritik mereka? Kenapa saya selalu menyampaikan bahwa kurang tepat apa yang dilakukan oleh Pemkot hari ini terhadap PKL khususnya? Oke, menurut Akang kurang tepat ya? Menurut aturan. Menurut aturan. Apa runutannya gimana sih? Saya buka di forum yang terhormat ini, kesempatan Iya. untuk masyarakat juga Betul, biar Kang, paham, biar Pemda tahu. juga bisa biar mendengar. Dasar hukum yang tadi saya sampaikan itu pertama Perpres 125 di 2012, Oke. Permendagri 41 2012, Perda kita terakhir 16 2019 kalau tidak salah, sampai ada perwalinya juga. PKL yang pertama kali melakukan pendataan adalah lurah. Oke. Jadi lurah di 68 kelurahan ini mendata. Ih, PKL di kelurahan orang sabarahannya. Catat 100 misalkan Iya. ya. Terus sama kelurahan yang lain pun melakukan hal yang sama. Setelah semua didata oleh kelurahan, dilaporkan kepada Dinas UMKM. Iya. Dinas UMKM memverifikasi benar tuh ya lurah nggak ada tanah, verifikasi ke lapangan, dihitung jumlahnya, KTP-nya disesuaikan, segala macam. Setelah pendataan selesai, identifikasi semua 68 kelurahan ini selesai, dibuat kartu kuning. Oke. Kartu tanda daftar pedagang kaki lima. Oh, Ini belum bicara pembongkaran. belum. Nggak boleh. Setelah didata, dikasih kartu kuning, Pemkot akan menata PKL di kelurahan misalkan Katulampa Iya. yang kemarin dibongkar. Yang baru banget Yang baru Kang. banyak. 2002 Oke, juga ya. ini kan bicara aturan. Iya. Bukan bicara jenal mutakin ya. Iya. Bukan bicara asumsi JM, asumsi saya sebagai anak seorang mantan PKL, tidak. Tapi aturan tadi, Perpres, Permen dan Perwali dan Perda kita. Iya. Ketika Pemkot akan menata PKL di titik A misalkan, oke lah Katulampa Kapalangnya. Katulampa lah, iya, Pak. Dinas UMKM yang Iya. dengan data tadi yang sudah diusulkan oleh Lurah, Iya. Pak Wali, kami punya data PKL di Katulampa 150. Oke. Oh, coba tolong public hearing dengan mereka karena kawasan itu akan kita tata Iya. jadi trotoar atau jadi taman misalkan. Diundanglah PKL yang akan ditata tadi, yang akan dibongkar tadi, ditanya, "Pak, Ibu, kita akan menata tempat ini, wayahna kudu pindah ka dieu." Karena kenapa? Disediakan dong, Pak, Disediakan tempatnya. tempatnya, relokasi. Nah, relokasi adalah salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah kepada Iya. pedagang kaki lima. Setelah semua sepakat, oke deh Pak Wali, kita mau pindah, tapi aksesibilitasnya di sana rame enggak? Yang belinya ada enggak gitu kan? Iya. Kalau sampai pindah tapi nggak ada yang beli Nggak ada kan, yang jadi beli, kasihan sepi. kan? Buat apa jualan gitu Iya, kan? Ini rumusan yang menurut saya undang-undang sudah mengatur itu, tinggal kita mau atau tidak sebetulnya. Nah, saya tidak sebagai pemangku kebijakan hanya bisa berteriak. Iya. Wakil rakyat hanya bisa menyampaikan, ini Pak aturannya, ini undang-undangnya. Ya silakan dilakukan atau tidak. Itu saja sih. Jadi saya konsen kepada PKL bukan karena jenal mutakin mantan anak pedagang kaki lima, tidak. Tapi Teman-teman karena aturan saya ya, ya Kang? karena aturan yang tadi sudah saya runut gitu. Tapi terrealisasi nggak tuh, Kang? Belum. Belum Sampai terrealisasi detik ini sampai belum. sekarang. Sampai sekarang Termasuk yang masih Katulampa, Kang. Katulampa masih dibongkar, Dibongkar tanpa gitu aja. mereka gak tahu jualan kemana, walaupun Oke. memang ada juga yang Direlokasi. PKL yang jual beli lapak. Oh. Jadi udah jelas itu lahan Pemda, udah jelas itu lahan pengairan, dia menyewakan ke orang. Misalkan saya punya lapak, saya sewain ke TPP, ke TGG, gopay dah sebulan misalkan. Ini Iya. pun ada. Oh. Tidak hanya di satu PKL. Nah, ini yang Sekompleks itu sebetulnya ya, Pak? harus kita bersihkan gitu Iya, kan. betul. Bagaimana cara mengetahuinya? Data dulu ku lurah, bener tuh warga di dinga, dagang Iya. di dinga. Yang paling dekat dengan Nah, masyarakat itu lurah ya, Pak. lurah. Lurah dan RT RW lah gitu kan. Iya, dilibat. betul. Jadi itu teh, Siap. bukan saya subjektif dan tidak suka dengan pemerintah atas penanganan PKL, tapi saya anggap nggak sesuai dengan aturan. Oh, Itu aja. Siap. Siap. Susah juga sih ya kan Minum kalau dulu soal ah. Izin. perut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Kang, susah juga Siap. ya kalau misalkan soal perut mah ya, karena itu kan Mm-mm. penghasilan mereka ya Betul, kan ya. betul. Kayak model yang di pasar anyar tuh ya Kang ya. Pasar Anyar, Iya, ya, mereka iya, disuruh iya. masuk ke dalam pasar, Pasar. tapi tetap kekeh dagang di Keluar dalam. Lah ada yang punya di dalam sama di luar juga Ah, tuh. iya, iya. Iya. Jadi pendekatan yang akan lakukan nih seperti apa untuk membujuk mereka-mereka ini nih? Kan tadi
harusnya memang pasar didirikan ya, dimanapun lah ya, baik Pasar Anyar, Sukasari dan lain-lain. Selera masyarakat Bogor kota gitu kan, untuk minat belanja itu seperti apa sih, cara dan polanya gitu kan. Kita harus memahami juga karakter pembeli nih, karena gak mungkin berjualan tanpa ada okupansi penjual masuk ke sana, rekayasa lalu lintas tidak ada. Ini pun penting juga. Kita ingin mengidentifikasi yang di mana tadi, Pasar Anyar. Iya, Pasar Anyar. Kenapa dia tidak mau ke dalam? Beberapa pekan terakhir kita menerima kebetulan audiensi dari PKL di sana, di Raja Permas ya kalau tidak salah. Memang sempat ada kesepakatan pada saat itu. Pedagang minta waktu 1 tahun baru dia siap untuk masuk ke dalam. Iya. Nah, begitu kemarin mau dibongkar oleh pemerintah, mereka ngadu ke kita, kami belum siap pindah. Padahal udah 1 tahun. Padahal udah 1 tahun dan perjanjiannya mereka bawa gitu kan. Saya tanya, Anda tidak komitmen? Saya bilang, kenapa dulu bikin perjanjian? Pak, dulu belum COVID. Sekarang kita harus masuk ke dalam, bayar kios, sewa kios. Yang kedua, di blok paling bawah ada banjir juga katanya. Jadi mereka bingung, satu tidak bisa bayar kios, kemudian juga kedua yang di dalam pada keluar sepi gitu kan. Yang ketiga ada beberapa kios di lantai tertentu yang memang kebanjiran. Nah ini kan perlu duduk bersama nih ya, antara DPRD, Pak Wali, Dinas UMKM, PD Pasar. Kita tanya, kenapa pasar di sana sepi yang jualannya? Jangankan pembeli, yang jualnya aja sepi apalagi pembeli gitu kan. Kan perlu ada bukan gebrakan lah ya, satu daya tarik tertentu biar warga berbondong-bondong masuk ke dalam, belanja di dalam, kemudian pedagang juga betah di dalam gitu kan. Karakter rata-rata pembeli ya saya lihat lebih banyak ibu-ibu, ya, mak-mak. Mak-mak ini paling malas naik tangga. Betul, Pak. Ya alasannya capek atau udah tua kali ya gitu kan. Ayalip sieun gitu kan ya. Saya sih belajar ke BSD. Ada satu pasar tradisional yang dibentuk modern dan itu horizontal. Kurang mana rata gitu ya. Tidak pindah. Di pintu B, blok B daging, blok C sayuran, blok segala macam blok itu sudah berkomoditi. Jadi Teh Vivi atau TGG, mau beli ayam, gua ke pintu blok A. Gua mau beli daging sapi ke pintu blok B. Tangga nggak ada lift. Orang sudah terekam bahwa belanja ke pasar BSD mau beli sayuran, gua harus masuk pintu C. Belanja daging, gua harus pintu B. Jadi udah tahu dan tidak ada mereka tidak naik ke lantai-lantai berikutnya. Dengan satu lantai saja apa yang gua butuh udah dapat. Memang ini butuh lahan yang strategis, yang luas, yang luar biasa, tapi kalau kita niat mah kenapa tidak gitu kan? Mungkin bisa ini solusi kan terhadap kesana, bisa sebetulnya. Kan saya bukan wali kota. Saya hanya belajar konsep dari daerah lain. Itu pasar tradisional dibuat modern, bersih, saluran airnya ada, retribusinya masuk, pedagangnya sejahtera. Kenapa enggak? Kan kita belajar ke yang sukses, ke yang berhasil. Iya enggak sih? Kayak yang gagal ya kan? Gagal gitu kan. Dan jangan ada kalimat kita nggak bisa, kita nggak punya lahan, kita nggak punya uang. Optimis lah. Uang 2,6 triliun yang hari ini di APBD, kenapa tidak kita manfaatkan dengan masalah-masalah yang belum pernah selesai apa ya? Salah satunya PKL dan kemacetan misalnya. Belum selesai Itu aja Kang ya. Selesai hilang betul PKL-nya, tapi kemana dia pindah dan mencari makan? Belum ada itu solusinya. Bukan itu solusi yang kita cari, yang saya harapkan sebagai rakyat tuh. Betul, Kang. Terlalu bersemangat saya bahas PKL. Kita keluar dari PKL dulu ya. Oke. Kadang gue penasaran juga nih, wakil-wakil rakyat di dalam gedung itu ngapain aja sih? Kerjanya apa aja sih, Kang? Emang kalau DPRD kan mungkin Tribuners juga ada yang belum tahu nih, Kang. Mau dijelasin. Siap. Di dalam gedung yang pasti rapat. Tadi saya bilang ada 3 tugas rapat. 3 tugas tadi, pengawasan, anggaran, kemudian buat peraturan daerah. Cenderung semuanya rapat. Di luar rapat kita audiensi masyarakat, mahasiswa, ormas, warga biasa kirim surat ke kami, ke pimpinan, kita agendakan. Macam-macam lah, ada yang audiensi permasalahan di lapangan, ada yang minta
hanya audiensi pengen ngobrol saja. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk itu. Jadi kadang dari 4 pimpinan ini kita bagi tugas. Satu hari misalkan ada 10 audiensi. Pak Ketua 3, saya 2, Pak Wakil 2, 1. Jadi 4 pimpinan ini bagi-bagi tugas. Oh gitu. Nah, ketika semuanya sudah terlalu penuh dan kita nggak bisa terima, kita lempar ke komisi terkait. Oke. Jadi komisi yang membidangi, ketika warga misalkan dari tadi PKL berarti komisi 2, kita lempar ke komisi 2 gitu kan. Jadi gedung rakyat yang hari ini memang saya lihat representatif. Ya. Ini salah satu gedung dewan yang terbesar Jawa Barat. Oh iya Kang. Serius. Oh. Saya keliling Jabar lah sampai kunker gitu ya. Iya. Ini paling besar. Tapi besarnya ini saya rasa manfaat hari ini merasakan manfaatnya. Yang mau audiensi pinjam gedung serbaguna, mau pelatihan apapun itu, yang demo juga leluasa sekarang. Iya, serius. Dulu mah waktu di sana kan bahkan dulu ada mobil pernah kena salah satu demonstran lah, mobil anggota kita, anggota dewan gitu kan. Kalau sekarang siapapun mau menggunakan ruangan ini ya, komunitas motor kemarin sering kan, bebas. Dan ruangnya mumpuni. Komisi-komisi ketika ada audiensi dari masyarakat, ruangannya banyak. Dan kita welcome, siapapun boleh main, warga biasa tanpa ada kepentingan, cuma pengen ngopi doang, hayu Boleh gitu juga. kan. Boleh juga. Kita boleh berarti nih Kang. Boleh. Saya kalau reses ke warga, Bu, pernah ke kantor dewan belum? Belum pernah Pak, pengen tahu. Wajib saya bilang, harus tahu. Oke. Ini uang dibangun oleh uang ibu. Betul. Ah, nggak pernah nabung Pak. Ibu bayar pajak nggak, saya bilang. Ibu bayar listrik nggak? Ya itu uangnya kita kumpulin. Iya. Jadi 2,6 triliun. Nah, kalau kita udah mengundang warga mampir ke gedung rakyat, oh ini gedung yang Pak Jenderal pilih, yang Pak Jenderal kita pilih selama ini, toh ini enak ya, saya ibu harus merasakan lah. Kita makan bareng gitu kan, duduk mereka udah selfie pulang. Maksudnya ada rasa memiliki masyarakat itu, tidak hanya cuma nonton melihat kayak tadi kan Pak, apa aja di dewan kerjaannya ya tadi terima tamu, rapat, dan berbagai macam lah. Tentu yang positif. Tentu yang positif lah. Itu mungkin. Oke, kerjanya lumayan pusing juga ya, Pusing. rapat, ya, Kang, ya. kunjungan juga Gitu ya. lah. Kan juga rancang anggaran. Iya. Gajinya gede kan ya Pak ya? Gaji udah diatur oleh undang-undang sih ya. Kalau gaji memang tunjangan, gaji pokok kita nggak lepas dari konsideran hukum yang ada. Tapi kalau saya bilang cukup lah. Cukup dengan kebutuhan kita non teknis di lapangan, di masyarakat. Artinya bisa untuk berbagi dengan orang lain lah. Orang-orang yang memang membantu saya, orang-orang yang memang selama ini mendoakan saya, orang-orang yang memang selama ini berjuang bareng dengan saya. Jadi gaji yang kita dapat itu jujur aja kalau bagi saya pribadi adalah uangnya harus kita share ke orang-orang di sekitar kita. Terdekat. Seperti saya contoh, ria sih kalau sampaikan di sini, jangan juga, tapi yang pasti besar. Gak apa-apa Kang, besar. biar jadi contoh juga. Kenapa? Iya, biar gaji motivasi orang Oh iya gitu baik. ya. Jadi saya tuh setiap bulan ya, setiap bulan ada operasional khusus yang saya kunci di gaji. Ya jadi kita per bulan tuh 100.000 satu posyandu. Ya, ada 18 posyandu, kemudian 2 poswindu, 5 KWT, dan 3 kelompok KTD, kelompok tani juga lah. Jadi kurang lebih ada kelompok masyarakat di kampung saya sebanyak 30 kelompok, 100.000 sebulan. Bentuknya susu, kalau untuk posyandu susu, PMT atau bubur tapi kacang nominalnya hijau 100.000 itu. Berarti Tinggal gede dihitung dong aja Kang ya. gajinya Iya. Kang. Berapa sih Kang? Boleh dibisikin nggak sih Kang? Gak usah dibisikin, saya sampaikan. Oke, asik. Jadi, Jadi berapa Kang? Kalau dari gaji pokok mah sama lah dengan Pak Wali ya, nggak begitu. Berapa tuh Kang? Gaji pokok 4 juta. 4 juta. Kan cuma ada tunjangan kendaraan, tunjangan Berapa, Kang? perumahan, tunjangan kendaraan kalau tidak salah 10 juta ya. 10 juta itu dianggap untuk sewa kendaraan lah walaupun kita udah punya mobil. Dan itu ada di aturan ya. Iya, yang kita betul, Kang. buat sendiri. Kemudian ada Terus tunjangan rumah. perumahan untuk sewa rumah kita di angka berapa ya? Lebih 150 juta. 150. Bohong. Salah. Baru mau minta jajan nih. Tunjangan perumahan di angka 15 kalau tidak salah ya. 14, 15. 15. Kemudian 29. tunjangan istri ya. Tunjangan istri. Cuma saya satu sih ya, jadi Oh, tunjangan satu. Enggak doang enggak. Tetap satu tunjangan Oke, istri, itu tunjangan satu. anak. Walaupun 2, tunjangannya Itu 1. yang ada BPKB-nya aja. Kemudian ya Tunjangan kurang istri, lebih anak.
kotornya kurang lebih ya Ya. di angka 45-an ya. 1 bulan ya Kang ya. Satu bulannya. 45. Cuma yang masuk kantong 3.500. Udah Bisa habis aja. kepotong Oh, Bang gitu. Jabar gitu kan. Itu ya apa namanya? Spekulasi kita lah, manage keuangan. Oh, iya. Kayak saya bilang tadi, kita tuh punya barang yang kita pengenkan itu kalau untuk nabung per bulan nggak bisa. Jadi lebih baik sekolah ini gitu kan. SK kita baru bisa beli barang. Masa iya sih Kang? Kan gajinya udah Iya. lumayan gede tuh Kang, Kan bukan tadi lumayan lagi. kebutuhannya Kebutuhannya juga. non teknis yang Oke. tidak ada di Tapi gaji. bisa lah Kang untuk beli-beli jam, sepatu Oh kan iya, keren ya kalau itu Gaya sih nih. bisa, Jam bisa. sepatunya keren nih Kang Jenal. Wih, siap. Bener malu. Ngomong-ngomong nih Kang, Iya. Akang kalau melihat barang branded seperti apa nih Kang? Apa dilihat dari kualitasnya aja atau untuk tren juga Kang? Branded, saya nggak begitu ini sih branded. Nggak. Selama bagus dan saya suka pakainya nggak Kualitas masalah berarti. walaupun bukan branded ya. Oh, oke. Saya jarang nggak begitu terlalu edik dengan branded gitu Oke. kan. Saya nyaman, pede ya udah. Kayak ini bukan branded sepertinya. Jam biasa online Iya. cuma 500.000 gitu kan. Oke. Sepatu saya 1 juta lah gitu kan, tapi awet gitu kan, kualitas yang paling penting bagi Berarti saya. kualitas ya. Kemudian tidak perlu menonjolkan satu kemewahan juga sih di masyarakat. Yang penting kualitas dan kita nyaman pakainya, Nyaman. tidak terlalu bermasalah dengan branded. Gue pakai baju harus branded enggak. Enggak. Dan karena kalau saya Dewan baju 15.000 oblong pun mungkin dibilang mahal gitu kan, padahal cuma oblong doang gitu kan. Yang penting tadi kita nyaman pakainya, kemudian juga awet. Itu aja sih intinya. Yang penting orange nggak Kang? Mending orange. Oren juga ya, hobi oren lah. Kalau bisa sih yang penting orange ya Oren. Kang. Mending orange. Siap, siap. Oke. Badan tapi udah kelihatan gagah banget nih Kang Jenal. Kang. Emang udah lama ya Kang nemuin olahraga lempar galah. Pergalah. Terus olahraganya apa nih Kang? Saya Bukan lempar galah dong Ge. kalau nggak congklak bekal. Oh gitu. Makannya banget baru sekali ya Kang. Gym sih ya. Oh, Oh, gym. Kalau dulu Bisa. aktif sebelum jadi wakil ketua dewan ya, waktu masih anggota biasa lah dewan. Seminggu kita 3 kali gym. Iya. Jadi ya sempat trainer juga di tempat Oh, fitness jadi trainer. Jadi trainer. sampingan. Oke. Kemudian pas jadi wakil ketua ini sebulan sekali juga susah gitu kan. Oh, jadi udah jarang nih Kang. Sudah jarang. Jadi kalau di rumah itu setelah minum air putih, sarapan paling push up tangan aja biasa gitu kan. Push up masih tetap biasa. nyempetin ya, Kang, ya? Masih nyempetin. Nah, kemudian saya beli alat akhirnya tuh kemarin. Alat gym lah, home gym gitu ya, yang serbaguna. Tapi tetap kalau feel-nya nggak dapet, ruhnya nggak ingin olahraga, udah Moodnya anggarnya nggak dapet moodnya. Jadi kaum rebahan. Jadi malas aja karena udah terlalu lama nggak dilakukan, Rutin gitu ya. dirutinkan. Gitu. Makanya kita kalau ingin melakukan sesuatu yang terbiasa, sebetulnya nggak harus lama dulu ya, cuma 5 menit pun hanya megang alat, sentuh aja si alat itu atau lakukan aja kegiatan yang ingin kita rutinkan itu. Pasti kalau kebiasaannya terus menerus, insya Allah istiqomah gitu kan. Istiqomah. Nah ini saya yang kadang susah, baru mulai jadwal jam 9, aduh, jadi Jadi enggak. udah nggak konsen. Berarti udah nggak pernah Kang, apa jarang? Jarang, paling sebulan. Enggak sayang Kang. Kan Iya, sebelumnya badannya udah bagus gitu, Tahu dari gym mana malah jadi sebelumnya? trainer gitu. Memang sayang sih ya, karena Sayang, kan? bentuk badan tuh mahal tuh bukan uang, tapi Iya. waktunya, niat kita mau dan tidaknya. Dan itu investasi sehat sebetulnya. Ya tapi ya sebulan masih ada lah, Masih lah ya. sekali 2 kali. Disempetin ya, Kang, ya? Sempetin. Makanya barengin goes, kadang Oh, lari gitu. Oh iya. Kadang congklak. Congklak. Tapi Bercanda berarti ya. makanan juga dijaga dong Kang. Dulu beras merah 2 tahun Gitu. ya. Sekarang enggak. Sekarang beras kuning kali ya. Beras apa aja makan. Apa aja. Penting mah sekarang sehat, apalagi Covid ya. Apa aja enak, menurut kita enak dan bergizi udah. Seblak juga ya, Kang? Seblak. Seblak pernah Kadang nyobain, Kang? pernah. Oh, pernah. Istri saya hobi seblak. Oh gitu. Oke. Cewek tuh seneng Kang Iya. kalau dibikin seblak katanya. Seblak itu kan kerupuk mentah ya Iya. sebetulnya. Kerupuk atah ya tapi. Jadi jangan terlalu, nah kayak cewek nih banyak yang gua diet, gua mau langsing.
Langsing itu bukan mengurangi makan, diet itu bukan mengurangi makan, tapi mengatur asupan makanan yang kalian makan. Oke. Jadi lebih banyak proteinnya untuk cepat membakar kalori gitu kan. Oke, ilmu juga ya, Ge ya. Oh jadi gitu. kayak ini. Siap. Bagi-bagi itu. Ya, dulu pertama jadi dewan, 2 tahun berat badan ya, Iya. sempat 78. 78. Akhirnya saya konsul, keberatan Pak, kata teman-teman gym, terus ke dokter juga. Akhirnya diet tuh, beras merah, protein, telur, susu protein juga whey, kembali ke 68-69. Sekarang stabil nih 68-69 stabil. Waktu itu nuruninnya berapa lama tuh, Kang? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan aja. 6 bulan Cukup. lumayan. Cuma ekstra memang dari beras merah, protein, telur. olahraganya juga? Olahraga juga rutin. Oke. Tapi waktu Yap. Kang, tapi waktu sidang bangunan liar nih ya Kang, yang di Katulampa tuh, Akang kayaknya masih ngerokok deh. Emang suka cerutu ya Kang ya? Nggak, ngerokok. Emang ada? Enggak ya? Oh enggak ya berarti. Oh, ngerokok saya. Oh gitu, oke. Saya smoker lah, smoker. Cerutu suka kan? Itu rokok herbal teh. Oh, rokok herbal. Jadi promosi ya, Mbak ya. Ya, jadi itu rokok. Malah ya. Rokok sin ya, rokok herbal katanya. Katanya. Dari salah satu produk rokok lah. Itu Krakatau. Namanya Krakatau. Itu bukan cerutu, rokok bukan herbal. cerutu. Rokok herbal. Jadi ya mungkin apa ya? Saya sih nggak percaya ya ada rokok herbal ya. Mana ada sih rokok herbal, benar nggak sih? Bener. Tapi saya merasakan dengan merokok itu nggak ngap. Oh. Kalau dulu kan Berarti misalkan Akang ngerasain manfaatnya ya. manfaatnya. Bukan herbal, tapi bagi saya ngerokok itu tidak terlalu pengap. Tidak dengan rokok-rokok konvensional yang lain gitu kan. Kalau rokok yang ini, sebelum gym dan olahraga saya masih berani ngerokok. Misalkan mau olahraga nih, saya ngopi dulu ngerokok. Iya. Langsung treadmill, Nggak akan ngap. nggak deg-degan, nggak ngap. Tapi kalau rokok konvensional, wah gitu kan. Jadi saya nggak mau promosi, tapi saya merasakan itu gitu kan. Dan udah 2 tahun ngerokok herbal itu. Oke. Jadi bukan cerutu teh, Oh, herbal. bukan cerutu. Kirain herbal. Bukan. Kirain cerutu. Oke, cerutu. Salah. Kirain cerutu. Bukan. Usia masih muda ya Kang ya. Berapa tahun sih Kang? 36, mau 36. Tapi karir politik udah kayak harapan gue ke si dia nih. Asik. Aduh, siapa Pengen tuh? minum, eh. Mangga Kang. Kang. Emang gak mau nikmatin aja dulu gitu Kang masa mudanya? Iya, kerja mulu nih Kang. Iya. Saya jadi dewan usia 23 ya. 23 udah jadi tahun dewan. udah di dewan dan udah Maksudnya, punya kamu istri. masih makan gini. Udah punya istri pada saat itu. Oh gitu. Jadi Nikah muda ya Kang ya? nikah muda. Muda. Ya nikah muda. Jadi lulus SMA itu saya memang nggak sempat kuliah, langsung kerja. Di ada swalayan, terus di BMC security, di Gili-Gili security. Oke. Dan dapat jodoh pas di ada swalayan. Oh, cinlok Kang. Cinlok, bener satu kerjaan ya luar biasa lah. Emang udah jodohnya. 2009 itu ya tadi lah, pada saat saya masih security, di rumah saya itu ramai, banyak bendera, wah riuh deh pokoknya namanya. Ternyata itu mendirikan partai Oh. Gerindra. Gitu kan. Harus ada calon, maka saya dipaksa lah oleh orang tua. Sempat menolak lah beberapa kali, saya nggak mau, nggak paham, nggak ngerti, nggak ada pengalaman, dan saya benci anggota dewan. Oh gitu. Kacang lupa kulitnya. Mindset orang selama ini masih seperti itu, makanya itu tantangan buat saya. Bunga pokoknya bahasa Sunda gitu kan. Siap nurut kakolot gitu kan ya. Saya bilang buat apa jadi dewan? Masyarakat taunya negatif gitu kan. Dewan udah jadi lupa. Bapak saya langsung spontan. Buktikan ku sia makanya TKB dewan kos gitu. Jadi tantangan kan? Tantangan buat saya. Terus saya tetap menolak. Nggak bisa nggak ada pengalaman dia bilang. Belajar nggak tahu juga apa itu caleg, apa itu dewan. 3 kali dibujuk sampai ibu saya terakhir yang ngebujuk. Luluh akhirnya. Luluh. Ibu saya bilang, mana inget tuh kerdagang dibongkar ku Pol PP jeung mama. Oh iya. Dibalikin flashback saya, otak saya nih mengingat bahwa kita pernah jualan dibongkar di SMA 3. Semua kakak saya, ibu saya berangus semua habis oleh Satpol PP karena memang kita PKL. Iya. Sebenarnya bapak mana tuh bertani, mana aja perhatian di pemerintah, bela tuh nasib mama jeung bape. Dan orang-orang yang memang sama lah gitu ya. Baru saya di situ mau. Oke mah siap. Kapan mulai kerja saya bilang. Ternyata tidak semudah itu. Nyalonkeun heula moneh, nyalonkeun saya bilang. Jadi suka dukanya banyak lah. Perjuangan. Nggak pernah ada cita-cita dan mimpi untuk ke sini ya, ke DPRD. Jadi pas begitu saya bilang mau, ya udah kapan saya mulai kerja.
ternyata nggak semudah itu gitu kan, harus nyalon dulu, harus perkenalan keluarga Iya. dulu, dan Dan akhirnya bayangkan terpilih tapi kan Dan Kang. terpilih. Dipercaya sampai periode ketiga. alhamdulillah. Mau itu lanjut terus berkah. dong Kang. Di mana partai aja saya mengikuti alir, yang pasti saya maksimalin sekarang duduk di mana, kerjanya apa, kewenangannya apa, ya saya maksimalkan di sini dulu di DPRD. Sementara itu. Oke, Siap. jangan salah Teh, biar sibuk ngurus aspirasi rakyat kayak gini. Kang Jenal ini hobi motoran juga Oh deh kalau iya, nggak salah. siap. Motor sprot, Motor sprot dong GG, masa sprot? Aduh, Emang masih ada Kang Yamaha R6-nya? Atau malah udah nambah koleksi lagi nih? R6, itu motor lama banget. Lama, motor pertama. Pertama itu. Oh gitu, masih ada tapi ya Kang? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah sport udah nggak hobi karena cangkeng nggak udah hobi. mulai tua. Oh, iya. Tapi enggak, sekarang tuh suasana hobi saya lebih ke alam ya. Oh, apa Kalau tuh Kang? enggak ya naik motor tapi ke alam. Oh, off-road. Off-road, Oh gitu, motor trail gitu motor kan. trail. Nah, sambil kita motoran hobi pun masih dapat, terus itu relaksasi Oh pikiran iya, aja di healing sana. ya, Kang, healing. Jadi lupa tuh hutang A B C D. Untuk sehari itu kita bisa Sehari relax. lupa dulu. Dan itu imunitas. Iya, Salah penting satu, itu ya Kang ya, selain apalagi di pandemi olahraga, kayak gini. hobi ataupun melakukan kesenangan yang kita mau itu imunitas sebetulnya tanpa kita sadar ya. Iya. Iya. Bayangin saya kalau di kantor ya atau di rumah kadang-kadang asam lambung kambuh. Oh gitu. Di rumah pun lagi nyantai gitaran tiba-tiba kambuh. Padahal makan teratur Kang. Kadang kan teratur. Kan dari pola pikir ya Kang Nah, kalau lambung. kenapa pada saat saya main motor lumpur, tanjakan, jatuh, batu segala macam nggak kerasa lambung, nggak kerasa migrain. Artinya bahwa psikologis pikiran kita ini mempengaruhi kondisi tubuh kita. Mau dibawa kemana sakit nih? Gua takut ini, takut itu. Datanglah itu gitu. Mau ngopi misalkan Teh Vivi punya penyakit lambung nih. Iya. Gua mau ngopi. Bener, sama Takut kebetulan kerasa punya. nih, ya kan? Iya. Saya nggak pernah Datang ngopi. langsung begitu diminum langsung kerasa. Kerasa. Tapi kalau Bismillah sehat nyobain kopi mudah-mudahan enak. Itu. Jadi jangan kerasa. kita Takutan ucap ya? kalimat itu akan datang. Kenapa? Iya. Saya mengalami itu. Jadi Beberapa mindset kali ya Kang mindset ya? aja gitu kan. Oke. Sembuhnya penyakit kita itu karena semangat Pola pikir kita aja sih, pola pikir kita mau sembuh atau tidak Oke. gitu. Mantap tuh 5 bisa tahun saya terapkan. punya riwayat lambung. Iya, sama 5 saya juga, tahun. Kang. Iya? Iya. Punya lambung? Punya Iyalah lah, punya. Ngeri-ngeri ya. Ngeri kalau nggak punya. Aduh. Baik. Oke, Kang Jenal Mutakin, Wakil Ketua BPRD Kota Bogor. Seperti itu perbincangan seru kita. Siap. Saya masih mau bahas sepatu, Kang. Sebenarnya cuma kayaknya itu untuk segmen berikutnya deh. Bahas apa? Sepatu. Sepatu kayaknya koleksinya banyak nih. Kalau bisa sih kita syutingnya tadi di rumah kan katanya. Oh, siap, Boleh, siap, ya? siap. Boleh ya Oke. Kang nanti kita Boleh. sekali Kapan? syuting di rumah. Siap. Nanti Nanti kita kita doakan ya. Oh, siap. Iya doakan. Ditunggu. Padahal masih pengen ngobrol, tapi Siap, siap. dianya lagi nggak di sini. Sama-sama. Maaf, mohon maaf, Kang. Saya lagi nggak fokus nih. Kang Jenal, makasih banyak Sami-sami. untuk waktunya. Iya, Pokoknya iya, nanti Vivi. kita undang lagi ya Kang ya Amin, di insyaallah, Ngobrol insyaallah. Bogor Siap. yang nggak kalah serunya. Siap. Oke, Tribuners, sekian Ngobrol Bogor hari ini. Semoga banyak inspirasi yang bisa rekan-rekan ambil dari perbincangan kali ini. Banyak banget pastinya ya Ge ya. Belajar menata karir dari nol sampai nggak ngelupain tujuan utama setelah dapetin apa yang kita mau. Tribuners, saya Vivi Febrianti dan rekan saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.